Jemaat Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Doa kami sukacita, anugerah, damai, dan sejahtera atas Bapak, Ibu, dan saudara semua dimanapun saudara berada. Kembali kita akan melanjutkan renungan kita dan masih dalam topik dan tema besar yang sama, yaitu ketaatan, ketundukan, keyakinan kepada rencana dan kasih Tuhan yang didemonstrasikan oleh Filipus dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Dan pagi hari ini kita sampai di ayat yang ke-38 dan 39, hampir mengakhiri perikop ini. Saya beri judul renungan pagi ini dengan sebuah tema, yaitu ketaatan mendatangkan sukacita. Saya akan bacakan 2 ayat ini untuk saudara semua. Demikian firman Tuhan. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya meyakini 2 ayat ini adalah kisah atau bagian klimaks dari narasi Filipus di Gaza. Ini adalah puncak dari cerita yang diceritakan di dalam Alkitab tentang Filipus yang berjumpa dengan sida-sida Etiopia. Kita sudah melihat cerita di sana, kita sudah mempelajari cerita di sana bagaimana Filipus berinteraksi dengan sida-sida Etiopia ini, menerangkan arti firman Tuhan, menjelaskan dan memberitakan Injil, dan akhirnya sampai kepada sebuah momentum di mana sida-sida Etiopia ini dibaptis, percaya kepada Tuhan, bertobat. Lalu kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa ketika sida-sida Etiopia ini selesai dibaptis, lalu kemudian ada bagian yang memang agak susah diterangkan karena dikatakan di sana roh tiba-tiba melarikan Filipus. Nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya. Lalu kemudian yang menarik di sana adalah ketika semua rangkaian peristiwa itu diceritakan di dalam firman Tuhan, dikatakan di sana ia, sida-sida Etiopia itu meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Setelah berbagai macam rangkaian pengalaman, rangkaian kisah itu, dan akhirnya dia menemukan keselamatan, berjumpa dengan Filipus dan mendapatkan anugerah keselamatan dari apa yang diberitakan Filipus itu, dia dibaptis. Lalu kemudian respon dan reaksi yang terjadi adalah sida-sida Etiopia ini diterpa oleh sukacita. Dia menjadi pribadi yang pulang dengan sikap hati yang berbeda, nuansa hidup yang berbeda. Dia pulang meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ketaatan Filipus yang mau pergi ke jalan sunyi di Gaza itu menghadirkan sukacita bagi sida-sida Etiopia ini. Keyakinan saya bukan hanya sida-sida Etiopia ini yang hatinya diliputi oleh sukacita, tetapi keyakinan saya dengan sangat yakin mengatakan bahwa Filipus pun juga mengalami sukacita karena bisa membawa orang kepada Tuhan. Sukacita yang meluap karena ada ketaatan yang didemonstrasikan dan ada buah, yaitu pertobatan sida-sida Etiopia ini. Ada sida-sida yang bersukacita, ada Filipus yang bersukacita. Tapi jangan lupa juga firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-7, menyebutkan bahwa aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat. Kisah ini adalah kisah yang maha indah karena ketaatan Filipus mendatangkan sukacita bagi sida-sida Etiopia, mendatangkan sukacita bagi Filipus, tapi yang lebih dahsyat adalah surga pun bersukacita karena sida-sida Etiopia ini bertobat. Bukankah luar biasa? Kisah klimaks, puncak kisah ini yang digambarkan dengan nuansa sukacita adalah hasil dari satu orang yang mau meresponi perintah Tuhan, yaitu Filipus. Ketaatan Filipus mendatangkan sukacita. Ketaatan selalu memimpin kepada sukacita, damai sejahtera, dan anugerah Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menginspirasi kita semua untuk mendemonstrasikan ketaatan, setia, tunduk kepada ketaatan, karena kehendak Tuhan, karena ketaatan dan kesetiaan itu mendatangkan sukacita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami kembali belajar firman Tuhan yang mengajarkan bahwa ada sukacita, ada damai sejahtera ketika kami taat
memutuskan untuk taat kepada kehendak Tuhan. Anugerah, rahmat, dan kasih-Mu atas Bapak, Ibu, serta saudara semua dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.